1801 mengungkapkan 31. Kalau begitu kita pergi ke sana. Sejujurnya, aku tidak yakin kau akan menghadapi anak buahnya sendirian, membantu orang sampai akhir, mengirim Buddha ke barat, kamar mayat sudah masuk, masih takut rumah duka. Jika ada yang salah denganmu, bukankah aku harus pergi? Jam berapa sekarang? Sudah larut malam, jika tidak bisa membantu, apakah itu berarti aku tidak mampu? Ketika Lin Zui berbicara, suaranya masih agak lepas, dan dia mencibir ketika mendengarnya. Gu Qingqing tiba-tiba teringat. Kamar mayat rumah duka apa? Tanpa diduga, suatu hari nanti, saya bisa mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Pak Lin yang lembut. Jika orang yang menyukai Anda tahu, saya tidak tahu betapa mengejutkannya itu. Petik 2. Tidak apa-apa, selama orang yang aku suka tidak mendengarkan. Berpura-pura menghadapi serius orang yang disukai. Lin Zui tersenyum dan menambahkan. Ayo pergi, anak buahnya akan segera turun. Petik 2. Baik, Gu Qingqing mengangguk. Awalnya Gu Qingqing masih sedikit khawatir, tapi ia tidak bisa mengatakan hal ini. Ia tidak merasa gugup sekali, dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia tidak menyukainya. Bukankah Gu Qingqing hanya berpura-pura serius saat menghadapi gadis yang disukainya? Kedua orang itu pergi ke bar dan mencari tempat duduk. Karena ada pembicaraan di seberang, tentu saja mereka duduk bersama. Apa yang tidak dia ketahui adalah, adegan saat dia dan Lin Zui baru saja dekat di dalam ruangan, dan adegan saat dia memakai baju, mengambil ponsel, dan bahkan saat ini, keduanya duduk berdampingan di sofa, diam-diam direkam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak lama kemudian, ada beberapa pria di bar, dan yang pertama adalah orang yang selalu mengikuti Xuan Qiang. Gu Qingqing melirik Lin Zui di sebelahnya dan menemukan bahwa Lin Zui juga sedang merawat. Dia mengangguk. Lin Zui tampak tahu apa yang ada di dalam hatinya, lalu berkata sambil tersenyum. Beberapa orang ini adalah asisten Kak Qiang, kan? Duduklah. Kau mau minum apa? Setelah beberapa orang duduk, Gu Qingqing baru mengetahui bahwa pekerjaan sama yang dikatakan Lin Zui bukanlah iklan Sui, melainkan sebuah bisnis keluarga Lin di luar negeri. Jumlah uang yang terlibat lebih besar dan lebih menguntungkan. Hampir di antara tangan yang mengangkat tangan, ratusan juta uang telah dikeluarkan olehnya. Tentu saja, Lin Zui tidak terlalu bodoh untuk mengirim begitu banyak uang kepada orang lain dengan begitu mudah. Dia akhirnya membuat persyaratan tambahan. Tentu saja, apa syaratnya? Dia tidak mengutarakannya saat ini, dan dia mungkin harus berbicara dengan Xuan Qiang secara pribadi. Masalahnya sudah berakhir, dia mengangkat tangannya dan minum segelas anggur. Setelah menunggu sesaat, tidak ada gerakan di samping. Beberapa orang di seberang sudah bersiap untuk pergi. Dia sedikit mengernyit dan melirik Gu Qingqing di sebelahnya. Gu Qingqing mengerti. Tuan, ada sesuatu yang membuat sedikit penasaran. Sebenarnya pada awalnya dia masih sedikit khawatir dengan pertanyaan ini di depan Lin Zui. Lagi pula, ini adalah hal yang paling rahasia di hatinya. Lagi pula, masalah ini melibatkan ayah dan Leng Xicheng. Namun, setelah serangkaian kejadian terjadi, dia bisa dianggap lebih percaya pada Lin Zui, dan yang paling penting, dia tidak berani menghadapi gangster ini sendirian di malam hari. Pria itu berhenti sejenak dan mengenali bahwa dia adalah wanita di ruangan itu. Petik 2. Gu Qingqing berkata, tidak ada apa-apa, hanya sedikit penasaran. Bukankah kalian mengatakan bahwa kepergian kalian 3 tahun yang lalu ada masalah di rumah istri di Leng Xicheng? Apa itu? 1802 mengungkapkan 32. Pria itu sedikit mengernyit. Apa pengertianmu? Gu Qingqing berkata, kamu juga tahu, sekarang aku adalah wanita Leng Xicheng. Saya tidak tahu kapan saya akan ditinggalkan olehnya. Saya ingin tahu tentang dia. Jika dia meminta maaf kepada saya, setidaknya saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Tidak seperti Chen Wenji, jika saya bosan bermain di sana, saya akan menyingkirkan Suesang. Mungkin sulit untuk berputar dalam hidup saya. Petik 2. Nona Vienes, jika Anda ingin mendapatkan pria, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan dari berita ini. Petik 2. Pria itu langsung meletakkan gelas anggurnya. Kemudian Direktur Lin, aku pergi dulu. Petik 2. Gu Qingqing tampak cemas saat melihatnya, dan sulit bertanya terlalu keras. Pada saat kritis, Lin Zui keluar dan berkata, sebenarnya, aku juga ingin tahu. Apa itu? Lagi pula,
Keluarga Leng dan keluarga Lin selalu memiliki dendam, dan aku ingin dia runtuh 1 hari sebelumnya. Petik 2. Begitu orang itu mendengar Lin Zui berkata seperti itu, dia tetap menenangkan kepalanya. Ini tidak bisa, bos kami baru saja mengatakan bahwa kami tidak boleh menyebutkan masalah ini lagi. Petik 2. Jika kamu tidak mengutarakan, kamu pikir Leng Xicheng akan melepaskan kalian? Lin Zui menyampaikan pelan, hari ini Kak Qiang yang pertama kali melakukan pesta, Leng Xicheng berani memanggil polisi untuk mengancam kalian. Kamu tidak bilang hari ini, cepat atau lambat aku akan bertanya pada Kak Qiang, apakah semuanya sama? Pria itu masih tenang. Kak Qiang tidak berbicara, aku tidak berani sembarangan bicara. Petik 2. Beberapa kali menolak, bahkan Gu Qingqing hampir terdesak. Ketika ia ingin agar dirinya tidak mabuk, ia sudah berusaha keras untuk mencubit telapak tangannya. Pada saat ini, dia tidak berani terlalu bersemangat, jadi dia harus terus mencubit telapak tangannya. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkannya, dahinya yang tegang berkeringat. Mendengar kalimat ini, Lin Zui tidak terus bertanya. Ia hanya memancarkan dingin dan berkata dengan wajah jijik. Kalau begitu, sebaiknya kalian segera kembali ke luar negeri. 3 tahun yang lalu, saat grup Leng paling lemah, kalian semua bukan lawannya, sekarang masih ingin mencari nafkah di bawah pengawasannya. Bukankah mengirim polisi untuk mengaduk tempat kejadian juga membuat takut? Menurut saya, kita tidak perlu bekerja sama. Petik 2. Ternyata dia yang ingin mengusir orang. Pria itu tiba-tiba merasa sedikit cemas. Jangankan Jin Li, dia bahkan sudah tidak bekerja sama lagi dan segera berkata. Direktur Lin, apa maksudmu? Petik 2. Apa maksudnya? Secara harfiah. Bagaimanapun, kerja sama juga dibicarakan secara lisan, tidak ada dokumen kesepakatan, dan tidak ada efek hukum. Lin Zui dengan sengaja berkata, kamu ingin bekerja sama denganku, tapi kamu ingin aku mengalah. Hidup selanjutnya. Petik 2. Setelah mengatakannya, dia meletakkan cangkir di atas meja dan bangkit untuk pergi. Lin Zui masih memandang Gu Qingqing dan menoleh dengan dingin. Kenapa masih melamun? Kau belum cukup minum. Benar-benar pergi. Kali ini, Gu Qingqing tidak hanya tercengang, tapi juga tercengang. Direktur Lin, jangan pergi. Pria itu berhenti dengan ragu-ragu dan terbatuk 2 kali lagi. Kalian berdua, kembali dan lihat apa yang diperintahkan oleh Kak Qiang. Petik 2. Pertama, dia menendang kedua pengikutnya, lalu melihat ke kanan dan kiri, dan mendapati bahwa tidak ada orang lain, lalu berbisik dengan suara rendah. Direktur Lin, aku bisa menyampaikan tentang ini, tapi jangan mengutarakannya. Petik 2. Lin Zui meliriknya dengan ringan, katakan saja. Gu Qingqing juga sangat gelisah, ia juga tidak tahu mengapa ia bisa merasakan hal ini, seolah-olah setelah mendengarkan ini, pikirannya akan berubah seperti apa. 1803 mengungkap 33. Pria itu terbatuk. Sebenarnya bukan apa-apa. 3 tahun yang lalu, kami masih membuka kasino dan kemudian mengambil bisnis khusus. Anda juga tahu kasino. Terkadang ada orang yang meminta tiang pancang rahasia, biasanya ditujukan kepada orang kaya dan berkuasa, dan kali ini ditujukan kepada seorang pria miskin dan berkulit putih. Namanya Gu Jiangwo. Gu Qingqing dan yang lainnya duduk di bar yang berbeda dari klub malam semacam itu, lampunya masih redup, dan ada seorang pria berambut panjang dengan gitar di atas panggung menyanyikan lagu lama dengan suara serak. Pada saat ini, tidak ada pelanggan lagi. Bahkan beberapa petugas toko mulai duduk di sisi lain untuk tidur siang dan bersiap untuk beristirahat. Semua yang ada di sekitarnya sangat sunyi. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan melihat lampu warna-warni yang berputar di atas kepalanya. Bagian luar lampu itu ditutupi dengan lapisan kertas kuning yang kabur. Ketika berputar, ia merasa tidak nyata. Namun, tidak peduli seberapa tidak nyata, itu jauh lebih nyata daripada obat yang dia dengar dan rasakan saat ini. Bagaimana dia bisa percaya? Ternyata Leng Xicheng benar-benar diam-diam berkolusi dengan orang bermarga Su ini, dan membuat rencana untuk merayu ayahnya untuk berjudi, dan kemudian terlibat dalam perjudian. Ini tidak mungkin. Gu Qingqing benar-benar tidak tahan lagi. Ia tiba-tiba bangkit, menepuk meja dengan kedua tangannya, dan hampir melompat ke atas meja. Petik 2. Apa yang ada di rumahnya? Mengapa Lengse City merancang rumah mereka? Pria itu melirik Gu Qingqing dengan ekspresi tenang. Bagaimana mungkin? Kita menerima uang,
tentu saja kita harus menghilangkan bencana. Pada saat itu, Leng Xicheng memang meminta kami untuk mengatur sebuah biro untuk merayu Gu. Setelah dia berhutang banyak uang, dia meminta kami untuk mengganggu keluarga Gu dan memaksanya untuk membayar kembali uang itu. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak membayar kembali, dia akan menjual gadis Gu itu. Anda tidak percaya? Anda dapat pergi ke tempat tinggal asli keluarga Gu untuk menanyakan situasinya. Petik 2. Bahkan jika kamu memaksa untuk berhutang, itu tidak berarti apa-apa. Mengapa kamu mengatakan bahwa ini diinstruksikan oleh Leng Xicheng? Gu Qingqing marah. Apakah kalian menyinggung Leng Xicheng karena sesuatu, dan tidak berani mengatakannya, jadi kalian membuat sebuah paragraf untuk menipu? Petik 2. Bohong. Ini lucu. Pria itu mencibir. Karena masalah ini, kaki yang tercerabut oleh Leng Xicheng dan bergegas ke luar negeri. Setelah kami tiba di luar negeri, kami mendengar bahwa Leng Xicheng menikahi wanita dari keluarga Gu. Kami mulai berpikir bahwa dia mengatur ini, adalah karena dia menyukai wanita itu, baru sengaja membuat masalah. Tujuannya adalah agar wanita itu memohon kepadanya, untuk takut pada orang. Itulah mengapa kita semua mati. Siapa tahu entar baru tahu, dia membunuh Gu. Takut orang dari keluarga Gu menuntutnya, dipaksa tidak berdaya untuk menikahi Nona Gu, dan kami takut dia akan mengatakan apa yang dia lakukan pada keluarga Gu. Untuk mengusir kita akan menghabisi mereka. Kau bilang aku memfitnahnya. Apa yang kulakukan? Jika aku tidak mengatakannya, siapa yang tahu ini akan terjadi? Petik 2. Kamu berbohong padaku. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Leng Xicheng. Tidak percaya bahwa Leng Xicheng adalah orang di balik semua ini. Tidak percaya bahwa Leng Xicheng benar-benar membunuh ayahnya. Dia bahkan tidak percaya bahwa Leng Xicheng benar-benar tidak menyukainya sama sekali. Saat itu, ia begitu mengincar keluarga Gu karena alasan yang sederhana. Sebelum memaksa keluarga Gu, ia baru saja berhubungan dengan Leng Xicheng. Karena Leng Xicheng membencinya, ia ingin mengusir keluarganya. 1804 mengungkapkan 34. Kenapa kamu tidak percaya? Aneh. Pria itu langsung berdiri dan tidak mau memedulikannya lagi. Dia langsung berkata kepada Lin Zui. Presiden Lin, saya pergi dulu. Anda telah berjanji kepada saya tentang ini, dan jangan berbicara omong kosong di luar. Sebelum Lin Zui bisa mengangguk, Gu Qingqing tiba-tiba menarik dan memegang lengannya. Matanya tampak agak gila. Katakan dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu juga terkejut dan menghempaskan tangannya. Tanpa diduga, Gu Qingqing mengikutinya dengan cepat dan memegang tangannya lagi dengan kuat. Jangan pergi. Kau tak bisa pergi tanpa mengatakan apapun. Dasar gila. Pria itu mungkin tidak menyangka bahwa Gu Qingqing akan begitu enggan, dan ia akan terus melepaskan tangannya. Jika bukan karena dia adalah seorang wanita yang cukup cantik, dan juga merupakan orang yang ingin dilindungi oleh Lin Zui, dia pasti akan menamparnya. Dia melepaskan tangannya lagi dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Zui. Petik 2. Gu Qingqing masih ingin maju. Katakan saja, mengapa berbohong? Dia merasa sangat senang, bahkan secara tidak sengaja mendorong gelas anggur ke atas meja dan melemparkannya ke lantai. Banyak pegawai toko yang melihat ke sana. Lin Zui segera bangkit dan menahannya. Pria itu juga menoleh dan memarahi. Aku berbohong. Apa rekreasi aku membohongimu? Siapa kau? Apa aku harus berbohong padamu, orang gila? Petik 2. Kali ini dia tidak mengucapkan selamat tinggal, dia langsung berbalik dan pergi. Gu Qingqing ada di belakang dan ingin menahannya. Kamu tidak boleh pergi. Katakan dengan jelas. Kenapa kamu berbohong? Nona Gu, tenanglah. Lin Zui menarik lengan Gu Qingqing dengan kuat. Tetapi Gu Qingqing berjuang dengan keras, ia harus menangkap orang yang telah pergi, dan meminta untuk menjelaskannya. Aku sangat tenang, aku hanya ingin dia tidak berbohong, jelaskan dengan jelas. Direktur Lin, dia tidak boleh menyebarkan rumor sembarangan. Jika dia berbicara sembarangan seperti ini, kerja sama kalian tidak akan bisa ditipu. Nona Gu, tenanglah. Lin Zui meraih lengannya. Itu adalah orang yang membunuh orang tanpa berkedip. Mengapa kamu serius di dekatnya? Dia bilang, kamu tidak perlu mendengarkan. Petik 2. Aku tidak percaya. Mengapa dia berbohong? Mengapa dia berbohong? Aku harus bertanya dengan jelas. Nona Gu, Lin Zui menggenggam lengannya dengan erat. Gu Qingqing juga terkejut.
Tadi, ia jelas-jelas memiliki keberanian yang sangat kecil. Padahal, ia sudah ditakuti oleh para pria pemerintahan dan kejam ini di dalam ruangan. Namun, saat ini, ia seperti melompat keluar dengan keberanian yang tak ada habisnya. Jika Gu Qingqing tidak menarik tangannya dengan kuat, Gu Qingqing sepertinya akan segera keluar. Nona Gu, tenanglah. Jangan gegabah. Tidak ada yang akan mendengarkan kisah seperti ini. Nona Gu. Mungkin karena terlalu banyak ringkasan di sini, petugas akhirnya bangun untuk melihat situasi. Lin Zui segera berkata, maaf, saya terlalu banyak minum, dan saya akan membayar jika gelas pecah. Ada banyak masalah di bar, dan petugas itu tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengingatkannya dan pergi. Lin Zui memeganginya dengan satu tangan, lalu membuka dompetnya dan mengeluarkan setumpuk uang. Dia tidak menghitung uang sebanyak itu, jadi dia mengambil kembali dompetnya dan menggoyangkan bahunya. Nona Gu, apa kamu sudah pulang? Nona Gu. Saat menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa wajahnya sudah penuh air mata. 1805 mengungkapkan, 35. Lin Zui terkejut, dia jarang melihat Gu Qingqing menangis. Dalam ingatannya, bahkan jika dia berada di Leng Xicheng dalam berbagai skandal, bahkan jika dia dikejar-kejar dan dihadang oleh wartawan, dia takut dan khawatir, tetapi jarang melihatnya menangis. Terkadang dia sendiri juga terkejut. Jelas-jelas melihatnya hampir tidak tahan, tapi dia seperti rumput yang tangguh. Tampaknya ada energi besar di tubuhnya yang kurus, bahkan jika angin bertiup dan hujan, ia berusaha menegakkan punggungnya. Tapi hari ini, dia menangis begitu sedih. Dia melepaskannya sedikit, dan dia ingin mengeluarkannya untuk meminta penjelasan, tetapi sekarang dia seperti tidak memiliki tulang di sekujur tubuhnya, kehilangan semua kekuatan, dan jatuh ke tanah dengan lembut. Jelas-jelas dia menangis dengan sangat sedih, tapi dia menggigit dengan keras, jika dia tidak akan mengeluarkan sedikit suara. Untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan suara, dia bahkan meringkuk dengan erat, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Lin Zui tidak tahu harus mengatakan apa ketika melihatnya seperti ini, tetapi ketika petugas itu datang, dia menenangkan kepalanya dan membiarkan dia menangis sebentar. Keheningannya, dan teriakan Gu Qingqing yang menekan suaranya, membuat seluruh bar menjadi sunyi. Bahkan penyanyi yang bernyanyi sudah turun dan musiknya sudah dimatikan. Selain bisa mendengar beberapa pegawai toko dari jarak jauh, tidak ada yang bisa didengar dan dilihat. Suasana begitu sunyi, dia tidak bisa menghibur atau menghibur, hanya bisa melihat Gu Qingqing jatuh ke tanah dengan lembut. Dia bahkan menundukkan kepalanya dan membenamkan kepalanya di lututnya. Dia tidak ingin orang melihat wajahnya yang menangis. Saya tidak tahu sudah berapa lama, sampai pelayan toko berkata, "Tuan-tuan, kami sudah mau tutup." "Maaf." Lin Zui mengangguk, "Aku mengerti." Dia menunduk dan bertanya dengan suara rendah, "Itu, Nona Gu?" Gu Qingqing masih tidak bereaksi sama sekali. Lin Zui juga sedikit terkejut dan bertanya lagi, "Nona Gu?" Gu Qingqing masih tidak bergerak. Sampai ponselnya berbunyi, ia seperti jiwa yang melayang kembali ke tempatnya. Tangannya agak gemetar, tetapi ia mengeluarkan ponselnya. Mungkin lampu di bar redup, dia merasa cahaya di layar ponselnya agak menyilaukan. Setelah melihatnya cukup lama, dia menyalakan ponselnya dan perlahan mengangkatnya. Petik 2. Suaranya terdengar agak serak, meskipun dia menekannya, tapi suaranya tetap serak. "Qingqing, kamu kenapa?" Di ujung telepon, Leng Xicheng benar-benar bisa mendengar, membawa Wen Rou yang baru saja ia mulai. "Tidak, aku," Gu Qingqing menyangkal sambil menyeka udara di sudut matanya. Ia baru saja menonton film yang menyentuh, jadi. Film apa lagi yang ditonton selarut ini? Leng Xicheng juga merasa ini lucu. Sekarang sudah jam 1.30. Dulu, ia juga tidak akan mengganggunya. Hanya saja, ia baru saja menyelesaikan semua pekerjaannya dan ia sangat lelah. Ia ingin mendengar suaranya. Akhir-akhir ini, kehidupan Sang Xia terlalu baik. Ia ingin menangis. Suaranya terdengar menangis, dan dia berusaha keras untuk menangis. Bahkan dia terus berbicara. Leng Xicheng tersenyum. Kamu, sekarang sudah larut, istirahatlah lebih awal. Wan. Tunggu. Sebelum Leng Xicheng mengucapkan kata, "An," Gu Qingqing menyelanya dan Leng Xicheng bertanya. "Ada apa?" 1806 mengungkapkan, 36. Dia sangat ingin bertanya apa yang terjadi 3 tahun lalu.
Apakah dia benar-benar mengirim orang-orang itu? Apakah dia benar-benar membuat orang merayu ayahnya untuk berjudi? Atau apakah dia mencari orang untuk memaksa ayahnya memilih jalan seperti itu? Bahkan jika kecelakaan terakhir hanyalah sebuah kecelakaan, tetapi jika dia benar-benar merencanakan semua ini di balik layar, dia benar-benar membunuh ayahnya. Selain itu, saat itu, dia merancang ini dengan jelas karena dia sangat muak dengan dirinya sendiri. Dia sangat muak karena ingin menghancurkan rumahnya, keluarganya, dan juga dia. Meski terkejut, dan menyakitkan, namun dia masih memiliki akal sehat. Apa yang bisa ditanyakan di ponsel Anda? Selain itu, apa yang dikatakan orang itu mungkin tidak benar. Dia menegur mereka dengan cara ini, dan mungkin juga menghancurkan hubungan suami istri mereka. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya, kapan kau kembali? Hal semacam ini lebih baik dibicarakan secara langsung. Dia juga butuh waktu untuk memeriksa semuanya sebelum bertanya. Tidak heran, aku harus kembali lusa. Dia awalnya mengatakan akan keluar selama 3 hari atau lebih. Untuk jangka waktu 3 hari ini, pekerjaannya hampir siang dan malam sangat sibuk. Oke, lusa besok lusa. Sang Xia mengangkat kepalanya, mengulurkan tangannya untuk menyeka udara mata di wajahnya, dan ekspresi menjadi lebih dingin dan tegas. Sudah lama berpikir untuk menunggunya selama 3 hari, lusa tepat waktu. Leng Xicheng agak aneh ketika mendengarnya. Jelas Gu Qingqing sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi hari ini memang sudah terlambat. Ia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Selamat malam. Petik 2. Petik 2 titik. Gu Qingqing mengangguk. Meskipun suaranya masih sedikit serak, namun kemarahan dan ketakutan yang ekstrim telah hilang. Setelah menutup telepon, Lin Zui yang ada di sana perlahan berdiri. Meski ada sedikit air mata di wajahnya, matanya menjadi acuh tak acuh dan ulet. Karena dia baru saja jatuh ke tanah, dan jasnya juga jatuh ke tanah. Dia mengambilnya, membantu mengambil debu di atasnya, dan menyerahkannya kepadanya. Direktur Lin, terima kasih, maaf. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Sang Xia sedikit terkejut ketika melihat bahwa dia telah kembali tenang, dan dia masih bisa menahan emosinya dalam kondisi seperti itu. Petik 2, petik 2. Waktu sudah larut, dan juga telah menunda begitu banyak waktu berhargamu, jadi kamu juga harus kembali. Petik 2. Oke, Lin Zui menatap matanya yang tenang dan mengangguk perlahan. Aku akan mengantarmu pulang. Kali ini Gu Qingqing tidak menolak, ia hanya mengangguk ringan. Terima kasih. Keduanya membayar, dan Lin Zui secara pribadi mengantarnya pulang. Setelah sampai di depan pintu, Lin Zui bertanya, Nona Gu, besok. Besok adalah hari kerja, dan seharusnya dia berangkat kerja. Tapi melihat kondisi Gu Qingqing, tidak ada apa-apa jika dia tidak pergi. Gu Qingqing berkata dengan tenang, besok aku akan ke kantor tepat waktu. Pak Lin, terima kasih. Sama-sama, Lin Zui melihatnya turun dari mobil dan melihat punggungnya. Awalnya, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menenangkan kepalanya dan pergi dengan mobil. Benar saja, keesokan paginya, Gu Qingqing tiba tepat waktu di tempat kerja. Selain matanya, ada bekas tangisan dan bengkak. Ia hampir tidak bisa melihat emosi apapun dari wajahnya yang tenang. Dia tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga menyerahkan amplop kepada Lin Zui. Lin Zui tidak membukanya dan terkejut olehnya. Apa ini? Apakah ini surat pengunduran dirinya? 1807 mengungkapkan 37. Lin Zui sedikit menenangkan. Saya tidak akan menerima surat ini. Gu Qingqing sedikit mengernyit dan menyerahkan surat itu kembali. Pak Lin, ada apa? Lin Zui tidak menjawab, dia hanya menenangkan kepalanya. Nona Gu, apakah kamu ingin mengundurkan diri? Gu Qingqing baru tahu kenyamanan, lalu ia menenangkan kepala dan berkata, tentu saja tidak, ini adalah kesepakatan kemarin malam. Ini adalah uang yang ingin aku bayar untuk pakaianmu. Aku juga tidak tahu berapa harganya. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa dibandingkan dengan kerugian darimu, itu hanya perasaanku saja. Lin Zui baru membuka amplop itu. Bukan uang tunai di dalamnya, melainkan sebuah cek. Sejujurnya, uang tunai itu tidak bisa diambil dengan jumlah 1 juta yuan. Lin Zui terkejut, uang ini, aku hanya bercanda. Jika kamu tidak bersedia, aku takut aku benar-benar akan mengecewakan diri sendiri. Sebenarnya,
dia juga memiliki sikap yang sama. Dia berterima kasih atas bantuannya, tetapi dia tidak ingin dia membayarnya. Banyak atau tidak sedikit, atau tidak sedikit, setidaknya itu bisa dianggap sebagai niat baik. Wei Yai memberi uang itu, ada maksud lain, pertengkaran bahwa hubungan mereka belum begitu dekat sehingga dia bisa meminta bantuannya tanpa balas. Sang Xia tidak menyangka bahwa pakaianku ini sangat berharga. Bahkan jika aku harus membayar 5 kali lipat, itu hanya 1/10 dari uang ini. Lin Zui melihat amplop itu dan hanya tersenyum. Bukankah masih ada hadiah setengah tahun, gaji 1 tahun, dan berbagai uang yang terlambat dan pulang lebih awal? Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin memotong uang, tetapi saya tidak pernah mengangkatnya, dan kali ini selesai sekaligus. Jika aku menerima beberapa karyawan sepertimu, aku juga akan membuatnya sering terlambat dan pergi lebih awal untuk melakukan sesuatu, dan kemudian meminta untuk kehilangan uang. Uang yang aku hasilkan sangat besar, jadi aku tidak perlu membuka perusahaan. Gu Qingqing tahu bahwa ia sedang menggoda, tetapi melihat Gu Qingqing menerima amplop itu, ia pun merasa lega. Lin Zui juga menambahkan, namun, ini adalah yang pertama dan terakhir. Ketika orang lain tahu, mereka mengira aku adalah bos yang menerima suap. Apakah aku harus membuka perusahaan di masa depan? Gu Qingqing mengangguk tanpa ragu-ragu kali ini. Aku juga berharap ini adalah masalah terakhirmu. Lin Zui hanya tersenyum, jadi besok, apakah kamu akan mengambil cuti? Dia tadi malam mengatakan bahwa dia akan menunggu Leng Xicheng kembali besok. Kedua orang harus menjelaskan dengan jelas. Besok adalah hari Jumat. Jika Leng Xicheng kembali ke awal, dia juga harus mengambil cuti. Gu Qingqing berpikir dan mengambil keputusan. Tidak perlu. Dia menunggu begitu lama, tidak peduli menunggu beberapa jam lagi. Dan ada banyak hal yang ingin dia tanyakan, selain anak Su Zipei, juga ayahnya. Saat sedang berbicara, ponselnya menerima telepon. Nama penelepon agak tidak terduga. Su Zijin. Su Zijin jarang menghubunginya, dan ketika dia meneleponnya sebelumnya, tidak banyak hal yang baik. Dia sedikit ragu dan langsung menutup telepon. Dia tidak peduli dengan kata-kata Su Zijin dan mengabaikannya. Lagi pula, Su Zijin bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh Su Zijin, sepertinya dia sudah mengetahui masalah kakaknya. Dengan darah daging Leng Xicheng, Su Zijin tetap tidak akan membiarkan mundur. Ini adalah urusan mereka berdua, dia tidak ingin saudara perempuan keluarga Su ikut campur. Namun, ketika dia menutup telepon, ada telepon lain. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ketika ia hendak menutup telepon, ia menyadari bahwa panggilan itu bukan dari Su Zijin. 1808 mengungkapkan 38. Dia menjawab dan langsung menekan telepon. Dia saja akan melapor kepada Lin Zui. Presiden Lin, apakah ada hal lain yang perlu saya revisi dari rencana baru ini? Begitu selesai berbicara, telepon kembali tersambung. Kali ini, bahkan Lin Zui berkata, jika kamu ada urusan, sebaiknya kamu menjawab telepon dulu. Petik 2. Gu Qingqing baru mengangguk. Petik 2. Presiden Lin, jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat mengunggahnya kapan saja, saya akan keluar untuk menjawab panggilan terlebih dahulu. Petik 2. Lin Zui mengangguk. Ia langsung keluar dan menjawab telepon. Yuyu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada ibumu? Buku baik-baik saja, kamu yang ada masalah. Suara Li Yuyu terdengar sedikit cemas. Kamu tidak bisa bicara. Gu Qingqing melihat ke kanan dan ke kiri, dan pada saat yang sama, He Yumeng berjalan dan berkata. Gu Qingqing tiba-tiba memperhatikan, dan ada kewaspadaan yang ada di matanya. Ia menempelkan ponselnya ke pipinya, tunggu sebentar, aku akan segera meneleponmu kembali. Lalu dia menutup telepon dan menatap He Yumeng dengan wajah serius. Petik 2. He Yumei terkejut, setelah beberapa saat dia baru sadar. Ah, tidak apa-apa, itu adalah kesimpulan dari perjanjian yang dia katakan sebelumnya. Aku menempatkan di mejamu. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk. Aku mengerti. Kau pergi dulu. He Yumeng mengangguk, ekspresinya juga sedikit aneh. Gu Qingqing terus melihat ke belakang, ia menjauh darinya. Ia takut dirinya telah memasang kamera lain, jadi ia langsung mengambil telepon dan berjalan keluar untuk mengangkatnya. Petik 2. Qingqing, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, jangan terlalu emosi, kata Li Yuyu dengan suara berat.
Su Zipei hari ini memiliki aktivitas untuk melarikan diri. Setelah dibatalkan, dia pergi ke lokasi konstruksi tempat Leng Xicheng berada. Sekarang dalam perjalanan, pasangan anjing ini benar-benar membuat marah. Petik 2. Li Yuyu memarahi Gu Qingqing, suaranya meninggi, dan Gu Qingqing masih tidak ada pergerakan. Li Yuyu menunggu cukup lama, dia tidak mengucapkan kata pun. Ia merasa agak aneh. Qingqing, ada apa denganmu? Apa kau sudah gila? Terakhir kali kau bilang, maafkan dia untuk yang terakhir kali. Kali ini, jika kamu memaafkannya dengan mudah seperti sebelumnya, kamu pasti akan diinjak-injak olehnya seumur hidupmu. Qingqing, Gu Qingqing, kenapa kamu tidak bicara? Aku mendengarkan. Suara Gu Qingqing terdengar tenang. Reaksi pertama ketika mendengar ponsel, ia melihat ke kanan dan kiri. Tidak ada yang menguping, lalu mengangguk dengan tenang. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Kita akan segera ke sana X. Kali ini Anda harus mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan seperti ini lagi. Petik 2. Gu Qingqing perlahan berkata, sekarang. Apa? Coba kamu berpikir, jelas-jelas Su Zipei sudah menolaknya. Dia diam-diam pergi ke tempat Leng Xicheng berada. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita? Kamu tidak akan lunak lagi, kan? Gu Qingqing berkata dengan tenang. Tangkap X untuk menangkap Suang, tidak sampai malam, tidak sampai mereka sendirian larut malam, mereka bisa mengatakan apapun. Kalaupun harus berlalu, itu bukan sekarang. Petik 2. Dia seharusnya sangat terkejut, sedih, dan terluka ketika mendengar berita seperti itu. Tapi entah kenapa, saat ini hatinya begitu tenang, seperti genangan udara yang tidak bisa ditiru. Satu-satunya hal yang berputar-putar di jantung adalah bagaimana mengatur dengan tenang untuk mendapatkan bukti. 1809 mengungkapkan 39. Bahkan jika kita pergi sekarang, mereka senang bahwa mereka berbicara tentang bisnis dan pekerjaan, apa yang bisa kamu lakukan? Tanpa bukti kuat, tentu saja terserah apa yang mereka katakan. Li Yuyu terdiam sejenak. Yuyu, tolong kamu membantuku. Gu Qingqing tiba-tiba berkata, Li Yuyu setuju. Selama kamu membantu menyelidiki sepasang anjing itu, tentu saja tidak masalah. Dia berhenti sejenak dan berkata lagi, itu, apa kesibukanmu? Kau tidak akan membiarkan aku menyembunyikan sesuatu untukmu, kan? Dia diam-diam bersumpah dalam hati, jika dia masih tidak menyesali Leng Xicheng, dia pasti akan memutuskan hubungan persahabatan dengan Gu Qingqing. Tidak ada apa-apa, kamu juga berada di Huang Ting Entertainment. Seharusnya kamu juga tahu kabar Kak Zipei, kan? Aku pergi ke sana malam ini, lebih baik aku tahu kabarnya. Petik 2. Jangan khawatir, serahkan padaku. Jika ada gerakan, kami akan memberitahu Anda. Jika Anda ingin bertemu di malam hari, kami akan langsung menghubungi Anda melalui telepon. Dia tidak bisa melakukan hal lain, tapi dia sudah menyiapkan detektif swasta. Begitu Li Yuyu menutup telepon dan menelepon lagi, ia mengira Li Yuyu belum selesai berbicara dan segera berkata. Aku mengerti. Apa lagi yang harus kukatakan? Petik 2. Gu Qingqing, kamu hebat, beraninya menutup telepon. Suara Su Zijin terdengar tinggi di ujung telepon. Gu Qingqing mengerutkan kening dan menekan telepon tanpa ragu-ragu. Baru saja ditekan, Su Zijin menelepon lagi. Kali ini, nadanya semakin marah. Gu Qingqing. Kau siapa? Apa kau akan mencoba lagi? Gu Qingqing menutup telepon dan memblokir nomor ponselnya. Baru saja berjalan 2 langkah, ia menelepon nomor lain. Tanpa pikir panjang, pasti Su Zijin lagi. Begitu diangkat, benar saja. Kali ini, Gu Qingqing tidak menunggunya selesai berbicara, jadi ia berkata lebih dulu. Su Zijin, bicara dengan sopan. Petik 2. Sama-sama, apakah kamu pikir kamu akan menjadi istri keluarga Leng lagi? Kamu akan segera mati. Su Zijin tertawa sombong di seberang telepon, dan Gu Qingqing tidak berbicara di sini untuk waktu yang lama. Setelah dia selesai tertawa, dia langsung berkata, aku sangat sibuk, tidak ada waktu untuk mendengarkan ceramahmu. Su Zijin marah, dia masih ingin bertengkar dengannya dan mencoba menahan amarahnya. Petik 2. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Namun, aku tidak tertarik mendengarkannya. Siapa yang mau mendengarkan omongan kosong ini? Gu Qingqing hendak menekan ponselnya lagi, tetapi Su Zijin langsung berkata. Aku sedang berada di sebuah resor baru di dekat Yancheng. Tepatnya,
di sebuah rumah sakit dekat villa. Ponsel Gu Qingqing yang awalnya akan dimatikan tiba-tiba berhenti. Su Zijin melanjutkan, kamu seharusnya tahu di mana, kan? Apalagi saya tidak datang sendirian. Kakakku juga ada di sini, dan kakak si Cheng juga ada di sini. Kami tidak di rumah sakit biasa, kami di rumah sakit kebidanan dan kandungan. Gu Qingqing terdiam selama beberapa detik, kemudian ia tertawa kecil. Maaf, aku tidak tertarik untuk peduli dengan masalah kamu dan kakakmu. Kemanapun kamu pergi, bahkan jika kamu memasuki ruang bersalin, itu tidak ada yang rumit denganku. Tidak apa-apa, baiklah, kau akan baik-baik saja. Kau dan Kak Si Cheng tidak ada hubungan. Ingat, setelah jam 10 malam, aku akan menunggu Anda di resor. Kau datang saja, aku akan menampilkannya padamu. Petik 2. Setelah diungkapkan, dia akhirnya menutup telepon lebih awal dari Gu Qingqing kali ini. Gu Qingqing mengambil ponselnya dan berhenti selama beberapa detik. Sampai cahaya di layar ponselnya padam, ia baru bereaksi dan menyimpan ponselnya. Jam 10 malam, 1810 mengungkapkan, 40. Setelah pulang kerja, Lin Zui berjalan dan berkata, Nona Gu, ada dokumen di sini dan harus diserahkan besok pagi. Malam ini, aku akan mengundangmu untuk tinggal di sini. Jika biasanya Gu Qingqing tidak ada masalah sama sekali, tapi malam ini, ia sudah membuat janji dengan Li Yuyu dan harus pergi ke resor hari ini. Bahkan jika tidak mengikuti ritme Su Zijin, dia harus pergi sendiri. Pada pukul 10 malam, dia harus mengemudi selama 2 jam. Artinya, dia harus pergi dari sini setidaknya pada jam 8. Sekarang dia sudah memesan. Jika dia ingin mengubah sebuah dokumen, sepertinya dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Tetapi ketika benar-benar dimulai, tidak ada yang tahu berapa lama kamu akan menggunakannya. Mungkin kamu tidak bisa menyelesaikannya sepanjang malam. Gu Qingqing tidak berbicara, Lin Zui juga tahu bahwa Su Zijin mengajaknya ke resor. Dia juga dengan sengaja berkata, perjanjian kali ini lebih penting. Mohon jangan sampai orang lain melihatnya. Aku juga hanya mempercayaimu. Petik 2. Direktur Lin, aku, Gu Qingqing benar-benar ragu-ragu. Sebenarnya, di rumahku malam ini. Kamu tidak mungkin ada urusan malam ini, kan? Lin Zui sengaja berkata, jika itu biasa, maka perjanjian ini sangat penting. Jangan khawatir, kamu tidak akan membiarkan kamu bekerja sepanjang malam. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memberiku cek 1 juta yuan dan berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah mengambil cuti dan pulang lebih awal. Kenapa? Kamu akan menyesal setelah mengatakan ini kurang dari 1 hari. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Gu Qingqing sedikit mengernyit dan mengangguk untuk waktu yang lama. Tapi, Lin Zui juga dengan cepat berkata, aku juga bukan seorang kapitalis penghisap darah. Tenanglah, jika kamu ingin pergi kemana malam ini, beritahu aku terlebih dahulu, aku akan melepaskanmu. Atau aku bisa mengantarmu. Petik 2. Tidak perlu. Terima kasih. Gu Qingqing mengangguk. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Dokumen apa? Langkah apa yang perlu dilakukan? Bibir tipis Lin Zui sedikit tersenyum. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada pukul 7.50 malam, Lin Zui berjalan keluar. Orang-orang di luar pada dasarnya sudah pulang kerja, kecuali Gu Qingqing. Selain itu, ia juga secara tidak sengaja menemukan bahwa Gu Qingqing tidak duduk di kursi kantornya, melainkan duduk jauh dari kursinya. Begitu melihatnya, dia pasti tahu tentang kamera itu. Mengetahui bahwa Leng Xicheng memiliki anak haram, mengetahui bahwa ia telah menempatkan seseorang di sisinya, dan mengetahui bahwa ia mungkin adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh ayahnya. Semua ini digabungkan, dan pada malam hari Su Zijin juga mengundangnya untuk menangkapnya. Dalam kasus Sang Xia, dia masih bisa begitu tenang. Dia tidak tahu apakah dia harus dikagumi atau mengatakan sesuatu. Gu Qingqing menghentikan langkahnya. Ketika ia hendak berjalan, ia bangkit dan mencium pinggangnya. Di dekatnya ada setumpuk dokumen yang sepertinya sudah selesai bekerja. Begitu dia bangkit, dia tentu saja mendengar suara dari belakang dan menoleh ke belakang. Direktur Lin. Petik 2. Lin Zui mengangguk dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Bagaimana? Gu Qingqing meletakkan dokumen di atas meja dengan rapi. Setelah itu, ia memperbaiki dokumen itu. Presiden Lin, sesuai permintaanmu, aku mengubah dokumen ini,
dan pada dasarnya sudah selesai. Petik 2. Lin Zui juga sedikit terkejut. Ia sengaja menyiapkan banyak data untuk diproses olehnya. Tanpa diduga, dia bergerak begitu cepat. Kamu sudah selesai. Selanjutnya bab 1811 meledak. 1.